Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andri Hadianata. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pengantar Ilmu Teknologi Kemaritiman yang berjudul Sosial Budaya Maritim. Budaya maritim adalah kompleks gagasan, ide, pengetahuan, nilai, norma, aturan yang terkait bidang maritim dan dijadikan pedoman perilaku ekonomi, bisnis, jasa dan politik individu atau kelompok masyarakat nelayan dan non-nelayan untuk mencapai kepentingan sosial ekonominya guna menghasilkan produk. Ada 4 poin penting yang akan dibahas mengenai sosial budaya maritim ini. Yang pertama, fungsi sosial dari kebudayaan maritim. Yang kedua, contoh ekonomi maritim. Yang ketiga, budaya bahari. Dan yang keempat, perbedaan negara maritim dan kepulauan. Yang pertama, fungsi sosial dari kebudayaan maritim. Dalam bidang sosial, maritim mempunyai fungsi sebagai media pemersatu yang menumbuhkan dan mempererat ikatan batin sebagai satu bangsa antara penduduk pulau yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, contoh ekonomi maritim. Berikut adalah contoh ekonomi maritim. Yang pertama, jasa penyeberangan kapal antar negara atau pulau. 2. Jasa pergundangan laut. 3. Terminal peti kemas. Yang keempat, industri pembuatan senjata kapal perang. Yang kelima, tol laut sebagai sarana pengangkutan logistik kelautan. Yang keenam, jasa pernavigasian kapal laut. Yang ketujuh, industri pengiriman barang melalui laut. Dan yang kedelapan, seluruh kegiatan perekonomian di pelabuhan. Masuk pada poin yang ketiga, yaitu budaya bahari. Budaya bahari merupakan kebiasaan masyarakat yang berada di pesisir pantai atau laut. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir. Sebagian besar pada umumnya masyarakat pesisir bermata pencaharian di sektor kelautan, nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir, dan transportasi laut. Dari segi tingkat pendidikan masyarakat pesisir sebagian besar masih rendah. Poin yang keempat, itu perbedaan negara maritim dan kepulauan. Perbedaannya adalah, menurut Sri Sultan Doktrin negara kepulauan adalah cara pandang negara terdiri dari rangkaian pulau-pulau dan daratan yang terpisah oleh lautan. Sedangkan negara maritim adalah negara terdiri dari wilayah lautan yang menghubungkan pulau-pulau di dalamnya. Indonesia disebut negara maritim. Mengapa demikian? Karena wilayah perairan di Indonesia lebih luas dari daratannya. Indonesia memiliki sekitar 17.499 pulau, bergaris pantai sepanjang 81.000 km, terpanjang kedua setelah Kanada. Poros maritim Indonesia. Dalam poros maritim Indonesia yang selayaknya dikembangkan yaitu, yang pertama sektor perikanan, yang kedua sektor kelautan, yang ketiga sektor pariwisata, yang keempat sektor maritim, dan yang kelima sektor infrastruktur pelabuhan. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya tutup presentasi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.